Terima kasih juga Ibu atas penjelasannya. Sekarang kita foto ya. 1, 2, 3. Belajar, kerja kelompok, bahkan foto sekarang kita bisa lakuin di tempat yang berbeda-beda. Beda banget kan sama zaman kita yang dulu? Nah, ini akan menjadi topik kita bersama aku, Farah-Dita Aini dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Sosiologi. Kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum aku yang menjelaskan mengenai perubahan sosial, kita harus tanya-tanya dulu kepada para ahli mengenai perubahan sosial. Jadi kalau misalnya menurut Giring dan Giring, perubahan sosial itu terjadi ketika ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu terjadi di lembaga-lembaga kemasyarakatan yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat dan akan mengalami perubahan. Sedangkan menurut Harper, perubahan sosial itu terjadi di suatu waktu dan yang akan mengalami perubahannya itu bisa individu, kelompok, organisasi, budaya, dan lain-lainnya. Nah, secara singkatnya, perubahan sosial itu merupakan suatu bagian dari proses kehidupan bersama yang merubah tata kehidupan masyarakat. Kalau menurut kalian, bagaimana? Tujuan kita belajar mengenai perubahan sosial itu supaya kita paham mengenai perubahan sosial dan mampu beradaptasi ketika perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita dan pasti akan terjadi. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai teori-teori perubahan sosial. Ada dua teori perubahan sosial yang akan aku jelaskan. Yang pertama adalah teori evolusi. Nah, teori evolusi ini menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat itu berjalan secara pelan-pelan dan dibagi tiga konsep utama oleh Alex Incarus. Yang pertama adalah evolusi unilinear. Jadi, masyarakat itu berkembang melalui tahapan-tahapan. Dari masyarakat yang berburu contohnya, terus ke meramu, ke bercocok tanam, hingga sampai saat ini. Nah, yang kedua adalah evolusi universal, kebalikan dari teori tadi. Jadi masyarakat itu berkembang, tapi nggak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu. Contohnya, kalau dulu masyarakat itu tahu ojek itu hanya mengangkut manusia, sekarang masyarakat tahu kalau misalnya ojek itu bisa mengangkut barang, mengangkut makanan, dan lain-lainnya. Evolusi yang terakhir adalah evolusi multilinear. Jadi perubahan yang diketahui atau disadari ketika sudah adanya penelitian sosial. Contohnya adalah dampak sosial media terhadap pola perilaku. Kalau dulu masyarakat itu ketika berbuat penyimpangan itu sembunyi-sembunyi perilakunya, sekarang karena di sosial media malahan masyarakat itu dipublikasi atau istilahnya viral. Nah, itu ada perubahan pola perilaku karena dampak sosial media. Teori yang kedua itu adalah teori siklus. Jadi berputar dalam nadi. Jadi perubahan itu diibaratkan selalu berulang-ulang. Contohnya tren fashion. Zaman dahulu mungkin tren fashionnya adalah celana kulot. Nah, sekarang di tahun 2021 itu berulang lagi, berubah lagi fashionnya itu menjadi pakai celana kulot. Nah, itu yang dinamakan teori siklus. Next, kita akan membahas mengenai jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama itu berdasarkan waktu. Ada yang secara lambat dan ada yang secara cepat. Kalau lambat itu tadi dinamakan evolusi. Jadi perubahannya itu lambat karena melalui tahapan-tahapan tertentu. Contohnya lagi, misalnya dulu masyarakat itu memenuhi kebutuhannya dengan menukar barang atau barter. Terus berubah lagi menukar uang. Dan sekarang itu menukar nomor rekening. Nah, kalau misalnya yang kedua itu perubahan secara cepat dinamakan revolusi. Nah, revolusi ini contohnya adalah revolusi industri Inggris. Yang tadinya masyarakat di sana itu membuat produksinya itu mengandalkan tenaga manusia dan berubah menjadi mengandalkan tenaga mesin. Hasilnya, hasil produksi yang dihasilkan itu lebih cepat gitu. Dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya secara cepat juga. Nah, revolusi juga bisa dibilang sebuah gerakan sosial. Jadi ketika masyarakat itu kecewa dan mereka itu menuntut adanya suatu perubahan. Nah, dari gerakan sosial ini atau perubahan secara revolusi itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, adanya
tujuan, adanya keinginan, adanya momentum, adanya pemimpin, dan adanya pemimpin yang dapat menampung aspirasi. Aku bakal kasih contoh yaitu Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa analisis sendiri, oke? Nah, selanjutnya itu adalah berdasarkan pengaruh. Ada pengaruh kecil, ada pengaruh yang besar. Kalau pengaruh kecil itu pengaruhnya cuma dirasakan oleh sebagian masyarakat aja, dan pengaruhnya juga nggak terlalu berarti gitu bagi segi-segi kehidupan masyarakat. Contohnya adanya perubahan gaya rambut, fashion, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau yang besar itu dirasakan oleh masyarakat, dan pengaruhnya dari perubahan itu sangat berarti gitu bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adanya peraturan PPKM waktu COVID. Itu kan dirasakan oleh semua masyarakat gitu, dan dampaknya juga besar bagi kehidupan masyarakat. Oke, yang sekarang itu berdasarkan sudut pandang masyarakat. Jadi ada perubahan yang dikehendaki dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki itu adalah perubahan yang direncanakan, yang diharapkan terjadi di dalam kehidupan dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya ini adanya revisi kurikulum pendidikan, di mana sekarang kurikulum itu lebih menitik beratkan pendidikan karakter, bertujuan biar generasi bangsa itu punya karakter yang kuat untuk berperan. Nah, kalau misalnya perubahan yang tidak dikehendaki itu adalah perubahan yang tidak diharapkan atau tidak direncanakan, gitu. Contohnya mungkin bencana alam dan lain-lainnya. Gitu. Oke, sekarang kita ke faktor penyebab perubahan sosial. Penyebabnya itu bisa dari dalam maupun dari luar. Nah, kalau dari dalam itu yang pertama adalah berkembangnya iptek. Masyarakat yang sudah memiliki kemajuan dalam iptek pasti mempunyai ide-ide dalam pemikirannya yang nantinya ide-ide tersebut digunakan untuk menciptakan suatu penemuan baru atau disebut discovery, maupun menciptakan atau memperbarui penemuan yang sudah ada atau disebut invention untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu adalah adanya konflik dan pertentangan. Gampangnya ketika ada konflik kita butuh suatu penyelesaian. Nah, penyelesaian ini pasti menciptakan aturan atau nilai dan norma yang baru untuk disepakati secara bersama. Dan yang ketiga itu adalah jumlah penduduk. Penduduk yang semakin berubah tiap tahun ke tahunnya atau semakin meninggi, itu akan menghasilkan perubahan-perubahan baik dari segi kebutuhan, dari struktur masyarakat maupun dari pola pikir masyarakat. Oke, kalau dari luar sendiri itu adalah bencana alam atau kondisi alam yang bisa menyebabkan perubahan sosial. Yang kedua itu adalah pengaruh kebudayaan luar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsungnya itu contohnya adanya perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Ketika mereka berinteraksi, pasti itu akan memiliki pengaruh satu sama lain dan akan menciptakan suatu perubahan. Sedangkan kalau secara tidak langsung itu kita bisa lihat fenomena sekarang itu mungkin dari film-film Korea yang masuk ke budaya kita, itu bisa menciptakan perubahan bagi budaya Indonesia. Nah, yang ketiga adalah peperangan. Aku ambil contoh itu negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Mereka itu banyak yang negaranya itu jadi kebelah dua gitu. Dan ideologi mereka yang tadinya jadi berubah gitu sesuai dengan kehendak negara-negara yang menguasai mereka gitu. Oke, sekarang kita masuk ke faktor pendorong dan faktor penghambat. Aku bakal langsung jelasin dua perbandingannya, oke? Jadi pendorong pertama itu adalah kontak dengan budaya lain. Semakin banyaknya interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda, itu akan menghasilkan pola pemikiran dengan wawasan dan informasi yang jauh lebih banyak, sehingga punya potensi untuk menciptakan suatu perubahan. Nah, sedangkan faktor penghambatnya itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, maunya bergaul sama itu aja, sehingga informasi dan wawasan yang mereka terima hanya dari orang-orang itu saja dan tidak adanya suatu perubahan ataupun perkembangan. Nah, yang kedua faktor pendorong adalah orientasi berpikir ke masa depan. Apa sih yang kita butuhin? Apa sih yang bakal jadi tantangan kita? Sehingga akan menciptakan perubahan-perubahan yang sekiranya tidak sesuai atau tidak bisa digunakan ke depannya. Nah, yang faktor
Penghambatnya itu adalah sikap masyarakat yang tradisional, berpatokan pada pemikiran yang harus menjaga warisan nenek moyang, sehingga sulit untuk melakukan yang namanya perubahan. Dan yang terakhir adalah ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu. Masyarakat ini kritis, sekiranya ada suatu kebijakan atau suatu hal yang tidak sesuai dengan kehidupannya, maka cepat-cepat gitu menuntut perubahan atau bahkan melakukan perubahan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan. Dan faktor penghambatnya itu adalah prasangka negatif dan sikap pasrah. Udah gini aja ya hidup mah gitu. Tidak usah ada perubahan. Karena takutnya kalau ada perubahan makin runyam kehidupan, sehingga perubahan itu terhambat. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Dampak positifnya itu ada kemajuan iptek, tercipta lapangan kerja, terciptanya tenaga yang profesional, adanya nilai dan norma yang baru yang lebih sesuai dengan masyarakat sekarang, dan bisa meningkatkan efektivitas dan efisien kerja. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu terciptanya disintegrasi. Karena ketika perubahan itu terjadi pasti adanya kubu pro ada kubu kontra yang bisa menimbulkan pertentangan, konflik, dan berujung pada disintegrasi. Selanjutnya ada pergolakan daerah, lalu adanya juga kenakalan remaja nih, kesempatan remaja nih. Karena ada perubahan masuknya budaya-budaya baru, itu bisa menjadikan remaja itu labil dan mana sih yang harus diikutin gitu. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kriminalitas dari perubahan sosial. Nah, cukup sekian dari pematerian dari aku. Sekarang saatnya kita sesi evaluasi. Nah, alhamdulillah telah selesai pembahasan mengenai perubahan sosial. Semoga apapun perubahan yang kita lakukan maupun yang kita hadapi bisa membawa sebuah kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video sosiologi mengajar selanjutnya. Aku pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.